Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Yo, halo. Kali ini saya mau bahas handphone yang udah saya tunggu-tunggu. Karena ini adalah seri lanjutan dari handphone unik yang sebelumnya udah dibahas. Ya, jadi ini adalah Unihertz Titan 2 Elite. Sebuah handphone Android 5G compact yang ada keyboard fisik QWERTY-nya. Tambahan kata Elite di seri ini tuh menandakan adanya upgrade dan perubahan yang cukup banyak ya dari sebelumnya. Dan kelihatannya emang makin keren loh. Oke, saya udah penasaran nih sama wujudnya. Jadi hayulah di unboxing. Di dalamnya, pertama ada kotak yang isinya SIM ejector dan ada kertas-kertas yaitu user guide atau panduannya yang berbahasa Inggris sama semacam kartu garansinya. Lanjut, ada unit handphonenya yang wah udah kerasa nih bedanya. Tapi ditaruh dulu. Terus dapat kabel, dapat dua nih. Yang ini kabel data udah USB Type-C to Type-C dengan kabel yang tebel. Sama dapat adaptor USB-C to jack audio atau konverternya ya. Dan ini masih dapat adaptor atau charger yang lumayan gede. Outputnya maksimal di 33 watt. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Unihertz Titan 2 Elite. Lanjut, cek unitnya. Nah, kan bener sesuai sama ekspektasi saya nih. Untuk Titan 2 Elite ini, dimensi bodinya jauh lebih compact dibanding seri sebelumnya. Pantesan, pihak Unihertz bikin klaim kalau ini tuh smartphone dengan keyboard fisik QWERTY 5G terkecil di dunia. Handphone ini punya tinggi sekitar 117 mm dan lebarnya 75 mm. Untuk bobotnya pun jadi lebih ringan ya, cuma 163 gram, berarti berkurang sekitar 72 gram dari seri sebelumnya. Kalau dari ketebalannya sih nggak beda jauh, masih 10 mm. Tapi karena ukurannya menciut, jadi dipegang satu tangan juga masih oke lah. Cuma sayangnya jadi agak licin nih, soalnya nggak kayak seri sebelumnya yang dibikin tekstur kulit jeruk gitu di belakangnya. Ya untungnya bumper kamera yang menonjol ini bisa jadi penahan gitu sih. Secara modelnya, handphone ini jadi kelihatan lebih simple dan modern ya. Terus lebih banyak lekukan atau ngebulet gitu, gak pakai model tegas lagi. Kayaknya pihak Unihertz mencoba untuk membuat desainnya sendiri ya, dengan ngebuang banyak space kosong di bagian depan ini. Bagian sisi tetap flat, terus bumper kamera dibikin panjang horizontal. Bahkan warnanya pun sekarang selain hitam ada yang orange. Untuk bagian belakangnya ini dibikin lebih clean, udah nggak ada layar belakang lagi. Emang agak mubazir sih itu menurut saya. Dan untuk bahan framenya ini pakai premium metal yang diklaim lebih kuat tapi tetap ringan bobotnya. Nah untuk layarnya ini sekarang lebih kecil ya, ukurannya cuma 4 inch. Tapi modelnya udah punch hole buat tempat kameranya yang 32 megapiksel. Terus di atas ini masih bisa diselipin earpiece dan sensornya. Kalau di bawahnya ini diisi sama keyboard QWERTY dan nyelip mikrofon juga. Di bagian sisi kanannya ada tombol power yang sekaligus fingerprint scanner dan ada tombol custom. Kalau lubang ini katanya sih ventilasi, tapi kok kecil banget ya. Untuk sisi bawahnya di sini ada lubang USB-C, di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan SIM tray yang modelnya kayak gini. Jadi dual SIM hybrid ya, bisa pakai micro SD. Terus di sisi atas ini ada lubang speakernya, infrared blaster dan garis antena. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera utama dan telefoto 50 megapiksel. Terus ada lampu flash, secondary mikrofon, sensor NFC dan tulisan Unihertz yang samar-samar. By the way, untuk unit yang saya dapat ini merupakan sampel. Jadi mungkin nanti bisa ada perubahan atau penyempurnaan ketika handphone ini udah dijual secara umum. Untuk sekarang handphone ini masih pre-order. Harganya itu mulai dari 490 US dollar atau sekitar 8,7 jutaan rupiah di websitenya Unihertz. Linknya bisa langsung cek di deskripsi ya. By the way, buat yang belum tahu, Unihertz ini memang produsen handphone di Cina yang suka bikin handphone yang unik gitu. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala.
Dan inilah tampilan awal dari Universe Titan 2 Elite. Universe masih tetap pertahanin UI yang gak neko-neko ya, lebih ke stok Android yang kerasa ringan dan gak banyak embel-embelnya. Tapi dari OS-nya ini udah pakai Android versi 16 dengan patch keamanan di 5 Maret 2026. Dan handphone ini katanya bisa dapat update sampai 5 tahun ke depan atau sampai Android versi 20 dengan patch keamanan sampai 2031. Selama saya coba handphone ini sih baru dapat update sekali ya, itu pun perbaikan bug minor aja. Nah, walaupun handphone ini kelihatan klasik dan kecil, tapi untuk RAM-nya dikasih 12GB LPDDR5 dan untuk storage-nya 256GB UFS 3.1 yang kecepatannya bisa dapat 1,6GB per detik buat baca dan 1,3GB per detik buat tulisnya. Untuk chipsetnya, handphone ini pakai MediaTek Dimensity 7400 octa-core up to 2,6 GHz dengan GPU Mali G615MC2. Terus layarnya walaupun kecil udah pakai panel AMOLED yang refresh rate-nya 120Hz. Untuk urusan konektivitasnya, handphone ini udah mendukung 5G, tapi sayangnya di tempat saya belum ada. Terus udah Wi-Fi 6 dengan frekuensi 5 GHz, Bluetooth versi 6, dan mendukung eSIM juga untuk slot SIM 2-nya. Jadi walaupun SIM tray-nya hybrid masih aman lah ya. Kalau untuk baterainya masih dikasih agak gedean, yaitu 4050 mAh. Dan untuk sensornya, handphone ini lumayan lengkap juga ya. Giroskopnya ada, hardware, sensor cahaya juga ada, magnetik ada, NFC udah ada, bahkan ada infrared blaster yang bisa difungsikan sebagai remote universal. Selain itu, untuk fingerprintnya juga masih tetap lumayan ngebut. Cuma awalnya saya agak kagok sama posisi tombol power yang agak ke bawah. Tapi ternyata peletakan di sini tuh justru biar nggak ketekan gitu tombol powernya pas lagi pakai handphonenya. Ngelihat spek dan sensornya ini menurut saya udah lebih dari cukup ya buat ukuran model handphone kayak gini. Bahkan untuk Titan 2 Elite ini masih ada yang versi Pro-nya dengan chipset yang lebih tinggi yaitu Dimensity 8400. Storage-nya 2 kali lipat lebih besar dan ada OIS di kameranya. Makin gokil ya. Kalau buat saya sih dengan spek yang basic ini aja performanya udah lumayan. Dengan benchmark Antutu V11 dapat skor di 970 ribuan. Kita udah bisa pakai handphone ini buat jalanin sosmed ini itu, chatting di sana sini, cari-cari barang di toko online yang berat, edit-edit video, atau buat sekedar streaming musik dan video, encil itu mah. Cuma kalau buat nonton video emang kurang puas ya. Soalnya handphone ini layarnya kecil, terus pakai rasio yang nggak biasa. Walaupun orientasinya lebih ke vertikal, tapi itu cuma sedikit doang, mungkin buat ruang punch hole-nya. Dan hasilnya lebih kelihatan mengotak ya, jadinya atas bawah ada black bar-nya. Nah, kalau nonton video potret atau short ini kelihatannya penuh, tapi malah kepotong atas bawahnya. Ya walaupun masih ada solusinya nih, yaitu pakai mode mini. Nanti tampilan layarnya bakalan ramping kayak handphone biasa, tapi makin kecil juga tampilannya. Terus ada juga nih fitur rotation control, yang mana bisa memaksa aplikasi yang harusnya landscape jadi potret atau sebaliknya. Cuma tampilannya untuk beberapa aplikasi jadi berantakan ya. Semoga aja nanti ada update buat solusi-solusi yang lainnya. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya cakep ya layarnya ini. Kualitas gambarnya udah bagus, tajam, pakai panel AMOLED. Untuk warnanya gonjreng, saturasinya tinggi, terang juga bisa sampai 1600 nits. Dan bezelnya ini lumayan tipis loh, apalagi pakai punch hole udah kayak handphone-handphone kekinian ya. Terus untuk tampilannya mulus karena udah 120Hz dan multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Tapi sayangnya untuk fitur always on display nggak ada nih. Paling cuma bisa double tap to wake dan sleep. Nah, untuk keyboardnya ini ternyata banyak perubahan ya, mulai dari layoutnya. Untuk navigasi dan fungsi-fungsi sekarang ada di bawah, jadi nggak kagok lagi pas ngetik. Dan sekarang udah ditambah tombol home. Cuma tombol home yang pakai icon bulat gini, kadang saya kira angka 0 pas ngetik. Terus untuk beberapa tombol ukurannya ada yang dikecilin, tapi masih pas lah karena bentuk tombolnya sekarang lebih ke vertikal ya. Dan feel ditekannya juga lebih empuk dan nggak berisik lagi, tapi tetap kerasa kliki nih.
Untuk backlightnya ada, sensor untuk scroll swipe atau kursor juga ada, bahkan sekarang bisa jadi layaknya mousepad pakai sentuhan di keyboardnya ini. Terus keyboard dan tombol customnya ini masih bisa diatur sebagai shortcut gitu ya, entah buka aplikasi, jalanin perintah, dan lain-lain. Oh iya, keyboardnya ini juga bisa dipakai untuk main game. Kalau emang support, contohnya Minecraft atau game lain yang bisa di mapping tombolnya, kayak di emulator gitulah. Untuk performa gamingnya, handphone ini sebenarnya lumayan loh. Tapi dengan desain kayak gini dan layar sekecil ini, pastinya ada beberapa game yang kurang nyaman dimaininnya. Ya memang handphone ini bukan dikhususkan buat gaming juga kan. Selain keyboard, ada perubahan letak untuk speakernya yang sekarang ada di atas. Sebenarnya masih aman-aman aja, nggak gampang ketutup, tapi memang untuk keluaran suaranya ini kayak nggak begitu nyaring. Dan kualitasnya masih cukup aja lah, nggak begitu yang spesial. Nah, kalau untuk kameranya, ini ada peningkatan di telefotonya, jadi sama-sama 50 megapiksel dan ada autofocus. Sedangkan untuk kamera depannya masih 32 megapiksel. Dan untuk hasilnya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Unihertz Titan 2 Elite. Kita coba naik ya. Ini pakai settingan di Full HD 1080 dengan 60 fps. Ada IIS-nya, stabilisasinya ya. Menurut kalian gimana untuk hasil perekaman video? Menurut saya, Unihertz Titan 2 Elite ini memang banyak perubahan dari segi fisik body dan hardware-nya, biar dipakainya lebih nyaman dan performa yang makin garang. Tapi secara sistem nggak begitu signifikan. Fitur di dalamnya masih nggak jauh beda sama seri sebelumnya. Bahkan fitur yang harusnya ada, macam dual apps, always on display, itu belum tersedia. Terus dari segi baterainya ini dikorbankan ya. Dengan kapasitas 4050 mAh, screen on time pemakaian saya cuma dapat sekitar 4 jam. Tapi untuk ngecasnya lumayan lama nih, sekitar 1,5 jam dari 20% sampai full pakai charger bawaannya. Oh iya, nggak tahu kenapa di unit saya ini micro SD-nya susah kebaca. Pas udah kebaca, kadang tiba-tiba hilang lagi. Saya udah coba gonta-ganti micro SD yang lain, hasilnya tetap kayak gitu ya. Entah ini ada masalah dari hardware atau softwarenya, atau emang unit yang saya dapat ini yang bermasalah. Ya mungkin karena unit sampel ya. Semoga aja unit yang nanti dijual secara umum bakalan ada update atau beberapa perbaikan dan penyempurnaan biar lebih mantep lagi nih. Kalau untuk yang lainnya sih udah oke lah, dan menurut saya ini cocok banget buat kamu yang suka handphone dengan keyboard fisik QWERTY tapi dengan desain yang lebih modern dan performa yang mantap untuk menunjang kegiatan zaman sekarang. Ya Unihertz Titan 2 Elite ini pilihannya, tapi harganya lumayan bang. Ya begitulah kalau mau barang yang nggak pasaran, tapi tetap sesuaikan sama kebutuhan ya. Oke, jadi itulah handphone Android 5G terbaru dengan keyboard fisik QWERTY dari Unihertz Titan 2 Elite. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.